Ya, oke. Tadi kawan-kawannya sudah tahu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya. Ini tadi saya tak menyelesaikan share sebentar, bisa? Ya, sudah boleh sambil tanya-tanya nanti daripada waktunya ya. Jadi setidaknya itu informasi yang sudah bisa saya secara umum yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan itu. Jadi tadi yang saya ini sudah ya, oke. Ya, mungkin supaya saudara ya. Jadi mungkin saudara kenal tadi yang pertama itu Mbak Rahma, Mbak Kori, Mbak Chandra. Ya, jadi ini lulusan fast track pertama ini tepat 5 tahun. Ya. Kemudian ini yang Mbak Devi. Ya, kemarin yang Mbak Devi yang semester kemarin baru saja ujian. Ini yang tadi yang saya katakan ini 4,5 tahun saja. Ya, sehingga ngirit biaya, ngirit waktu. Sekarang sedang siap-siap untuk mendaftarkan ke LPDP. Ya. Ini belum gambarnya ini kebetulan yang reguler ya. Jadi lulusan-lulusan dari S2 ini semuanya 50-an lebih mulai kita berdiri tahun 2018 ini baik yang sudah jadi dosen, guru, rata-rata itu ya kan guru yang paling banyak ya, dosen PNS ini ada kalau Mbak Ariaton itu sudah doktor, kemarin sudah langsung melanjutkan ke S3 Pendidikan IPA, tahun kemarin sudah lulus doktor, ini dosen di UT, dosen di mana-mana lagi itu banyak. Kemudian ini Mbak Herlina, Bu Herlina ya, ini salah satu lulusan pertama yang sekarang sudah bisa diangkat menjadi CPNS di UNES. Kemarin bareng dengan Mbak Devi Lestari, tapi saya nggak punya gambarnya. Mbak Devi Lestari ini juga CPNS di UNES. Kemudian Mbak Nana ini sudah PNS di UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Sekarang mengambil S3 di UM. Yang mungkin kemarin-kemarin ketemu itu karena kemarin penelitian saya kebetulan promotornya selama 1 semester kemarin ada di kimia dasar. Ya, sedang mengambil data. Ya. Kemudian ini Mbak Desi apa Desianti ya? Dan namanya gitu. Jadi Mbak Desi ini adalah mahasiswa angkatan pertama juga, sekarang sedang S3 di UPI. Beliau dosen UT di NTT sana. Ya. Kemudian ini guru SMA, Mbak Estin, tapi dulu dapat beasiswa dari Kemenak. Sekarang juga sedang mencari S3 untuk beasiswanya. Ya, ini Mbak Herlina. Nah ini kalau tadi Herlina, ini Helina, ini Wakasek, Waka Kurikulum di SMA Tengaran. Ini salah satunya saja. Yang terakhir, yang lulus itu Mbak Media Sasmita, itu reguler tapi hanya 3 semester. Jadi kita bisa S2-nya juga bisa ditempuh hanya dalam 3 semester. Sekarang beliaunya ini sudah mendaftar di S3 Pendidikan IPA, lanjut di S3 Pendidikan IPA. Oke. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, monggo silahkan kalau mau bertanya-tanya lebih lanjut ya terkait dengan program fast track khususnya, atau kalau misalnya nanti berkaitan dengan program reguler ada yang alumni atau Bapak Ibu guru kimia yang mau melanjutkan ke S2 pendidikan kimia juga bisa minta informasinya juga. Ya, silakan monggo. Monggo silahkan siapa dulu. Ini Mbak Rena kok masih ada di sini kan?
Monggo, siapa yang mau bertanya? Saya Bu izin bertanya. Ya, Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Woro dan juga teman-teman. Izin bertanya S2 untuk S2 Fast Track ini kan di dalam pendaftaran ada terdapat skor TOEFL ya, Bu. Nah, ya. kemarin berdasarkan info itu tidak harus sampai dengan 500. Mm-mm. Nah, kebetulan kemarin saya udah ngupload skor TOEFL yang beberapa bulan lalu, tapi nggak ada 1 tahun sih, Bu. Mungkin ya 7 bulan, 8 bulan yang lalu. Terus saya lupa ini Bu, sertifikatnya tuh di mana. Jadi saya nggak ngupload yang sertifikat TOEFL-nya, tapi hanya mencantumkan nilai skor TOEFL-nya. Itu nanti mempengaruhi nggak ya Bu proses seleksinya? Ditunggu aja ya. Karena kalau untuk yang sistem saya mungkin tidak bisa menjawab ya untuk yang di sistem. Tapi kemarin sementara sudah ter masnya sudah terunggah semua. Mungkin kalau itu sudah Bu. Oh ya, ditunggu saja Mbak. Nanti saya kawal coba ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau sistem itu apa di luar kendali saya, tetapi nanti saya ikuti itu ya, yang Mbak Rena ya. Jadi sertifikatnya belum diunggah gitu, nggih. Jadi untuk sertifikat TOEFL itu berlaku kalau tidak salah itu maksimal 2 tahun. Sehingga kalau yang sudah punya itu mungkin bisa dipakai dulu gitu ya. Itu sekaligus kalau yang belum mungkin bisa mencari karena nantinya kan juga akan menjadi syarat untuk untuk ujian skripsi. Ya, jadi makanya tadi pakai standar dulu yang untuk ujian skripsi sehingga nanti apa pas ujian skripsi sudah punya syaratnya. Nah, nanti kalau misalnya kok itu masih kurang untuk ujian tesis kan nanti kan masih harus 1 tahun lagi sehingga nanti itu mungkin bisa uh, tes lagi gitu. Oke Mbak Rena, terima kasih. Ya, mungkin yang lain, Izin bertanya, Bu. pasti monggo. Oke. Yang pertama ini, Bu, saya mau tanya kan tadi programnya 5 tahun selesai sarjana Ya. sama magister. Nah, semisal nih, Bu, semisal dari yang ikut program fast track ini ada yang mungkin skripsinya ternyata molor, terus atau tesisnya molor. Nah, itu kan jadi uh, nggak, maksudnya nggak sesuai perjanjian fast. Nah, itu Ya. kira-kira kelanjutan mahasiswa yang begitu nanti lanjutannya bagaimana? Apa fast track-nya batal terus harus ngulang S2 lain kali atau bagaimana? Oke. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya, nanti ini juga bisa disampaikan kalau misalnya ada teman-temannya yang apa ya ingin juga di fast track. Jadi tadi fast track itu kan tadi kan namanya juga percepatan. Nah, harapannya itu adalah mahasiswa tadi ya dalam tanda petik yang berprestasi bisa menyelesaikan S1, S2 itu dalam waktu yang lebih cepat gitu ya. Jadi kalau dulu di SMP, SMA ada program akselerasi gitu ya. SMP hanya 2 tahun, SMA-nya juga 2 tahun, ini juga sama. Yang harusnya 6 tahun itu nanti hanya cukup diambil dalam 5 tahun. Ya, jadi percepatannya itu. Ya, jadi percepatan dari sisi waktu. Dari percepatan dengan percepatan sisi waktu, dari sisi biaya juga UNES amat sangat memberikan tadi ya, amat sangat memberikan salah satu bentuk apresiasinya adalah hanya cukup membayar 50% untuk S2-nya. Ya, itu kan tidak akan diperoleh gitu ya kalau bukan mahasiswa UNES kan begitu ya, itu merupakan itu. Nah, sehingga memang karena di sini ada reward-nya gitu ya, ada reward-nya, pastilah ada punishment ya. Jadi untuk mahasiswa yang ikut program fast track, jadi yang tadi yang pertama, jelas harus menyelesaikan skripsi itu 8 semester, itu wajib. Ya, maka saudara kan sudah kira-kira kan sekarang sudah bisa ngitung kan gitu. Kan ini baru semester 7. Berarti kan ini target saya semester 7 ini adalah kalau saya ya, berarti kan sudah tidak masalah lagi dengan proposal,
mungkin sudah kalau itu mengembangkan misalnya instrumen atau mengembangkan LKPD atau modul, ini di semester 7 ini saya draft LKPD, draft proposal itu harus beres. Ya, itu kan berarti kan kita memang maksudnya punya target kan tadi. Syukur-syukur sudah selesai kan begitu ya. Tapi maksudnya kan paling tidak itu ya. Dan sambil saya kuliah S2 di semester 1. Itu. Nah, kemudian selesai semester 7, ada mata kuliah yang sudah lulus dari semester 1, semester 8-nya saya ambil kuliah di semester 8. Tadi ya, semester 8. Kalau tadi saya sudah punya draft proposal, draft LKPD yang saya kembangkan, sampai dengan validasi ahli, uji coba sudah selesai, maka di awal semester 8 saya tinggal ambil data. Ya, tinggal ambil data, kemudian nyusun hasil dan pembahasan. Saya sebelum semester 8 berakhir, saya sudah selesai skripsinya. Itu hitungan yang normal, hitungan normal. Jadi yang tidak mengambil S2 pun pasti juga akan selesai di semester 8 kan begitu maksud saya. Ya. Hanya dia tidak mengambil S2, belum punya sangu untuk lulus S2. Jadi kalau yang normal berarti sampai semester 8 kan hampir 90% untuk S1 pendidikan kimia itu selesai semester 8. Ya, saudara tahu ya, jadi kakak-kakak kelas itu yang selesainya lebih dari semester 8 itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Ya, karena mungkin kendala-kendala tertentu ya, kita kan nggak tahu ya, mungkin ada yang sakit, ada yang terkendala apa begitu, tapi jumlahnya tidak lebih dari 10%. Ya, artinya apa? Saya meyakini kalau saudara tadi ikut program fast track itu tidak akan maksudnya molor gitu ya, maksudnya kan begitu. Oke. Molor dari semester 8 untuk skripsinya. Nah, kalau seandainya tadi ya, saudara ini yang saya katakan sebagai punishment-nya, kalau saudara semester 8 belum selesai skripsi, maka S2 fast track-nya jelas kan tidak akan selesai pada semester 10. Maka akan molor. Maka dari universitas, saudara dari yang mula-mula program fast track berubah menjadi program reguler. Kalau masih mau melanjutkan S2-nya. Jadi kalau melanjutkan S2-nya itu programnya jadi program reguler. Kalau program reguler berarti bayarnya bayar reguler. Gitu. Jadi artinya masih bisa lanjut S2 masih, tapi programnya tadi program reguler. Gitu ceritanya. Gitu Mbak. Jadi tidak serta-merta terus ini ini apa ya? Terus harus keluar gitu. Jadi artinya masih ada solusi, tetapi tadi dianggap sebagai reguler. Ya, tapi biasanya yang saya kalau misalnya ada regulernya adalah setelah semester 10. Jadi yang sampai dengan semester 10 bayarnya masih tetap yang 50% tadi. Jadi baru dikenakan gitu ya, baru dikenakan kan harusnya semester 10 selesai tesis kan gitu. Kalau ini baru selesai skripsi, nggak mungkin ya. Sampai semester 10 ada ya sudah, nggak jadi ya itu. Ya mungkin baru sampai semester 9 misalnya kan skripsi. Tapi sudah mulai membuat proposal tesisnya, gitu ya. Tapi kan harusnya selesai, kok belum selesai. Sehingga nanti itu tadi dianggap sebagai mahasiswa semester reguler. Gitu. Yeah. Jadi kan kalau harusnya kan saudara yang bayar UKT itu kan hanya UKT S1 kan hanya sampai semester 8. Kemudian kan 50% semester S2. Nanti di semester 9-nya berarti harusnya karena sudah lulus S1 kan UKT S1-nya udah nggak ada. Ya, berarti kan hanya tinggal bayar S2-nya. Kan gitu. Nanti semester 10 juga tinggal bayar yang S2-nya, yang 50%. Ya, sebenarnya untung sekali. Ya, artinya tadi, apalagi kata seperti Mbak Yosefin, dia kemarin hanya bayar semester 3 S2-nya itu hanya 1,5 juta. Sudah lulus.
Tapi yang ada kan Mbak Devi, Mbak siapa yang masih berlanjut, ini ya bayar semester 4-nya, semester 10-nya masih bayar lagi kan gitu. Tapi kalau bisa lebih cepat tadi, walaupun sampai semester 4 S2-nya pun masih untung ya, apalagi kalau makin cepat kan gitu. Memang Mbak Devi kemarin belum bisa ikut wisuda yang kemarin, Juni. Besok baru ikut wisuda yang Juli. Tapi karena dia keburu mendaftar ini LPDP atau apa ya, sudah walaupun belum sudah bisa pesan untuk ijazahnya. Ijazahnya sudah bisa kayaknya sudah jadi walaupun belum wisuda di tanggal besok hari besok ya, wisuda itu 7 Juli ya, hari besok. Yeah. Jadi bisa untuk mendaftar mencari beasiswa karena kan atau mungkin nanti kalau ada pendaftaran CPNS misalnya itu bisa juga. Itulah mungkin kalau saya lihat dari sisi keuntungan ya, dari sisi keuntungan nanti saudara masih muda-muda itu sudah lulus S2 dan apalagi kalau kita sekarang teragregasi unggul ini tentu saja memang ke depan kalau yang saudara mungkin belum ada peluang untuk mencari beasiswa yang S2-nya karena fast track ya ini beasiswanya ya itulah tadi dibantu separuhnya oleh UNES. Jadi itu sementara yang bisa saya sampaikan. Begitu mungkin Mbak Isti. Monggo, mungkin ada lagi. Saya Bu, izin bertanya. Monggo Mbak Nabila. Ini kan tadi udah dijelasin banyak tentang administrasi. Lalu apakah ada seleksi lain selain administrasi ngoten Bu? Atau Tidak ada. administrasi aja? Iya, administrasi saja. Ya, karena saudara kan dianggap masih anak sendiri. Oke. Ya, makanya itu kan kita kan makanya itu enaknya itu. Jadi saudara ya sudah itu yang penting kalau saya apa ya kayak orang Jawa itu tak tanting gitu. Pokoknya skripsinya selesai semester 8. Tesisnya selesai semester 10 gitu. Syaratnya itu. Ya, jadi artinya saudara hanya tadi lah bertanggung jawab di situ. Bertanggung jawab untuk selesai sampai dengan semester 10 gitu. Jadi tidak ada. Makanya tadi monggo silahkan perhitungkan waktu gitu saja. Itu saja sebenarnya perhitungan waktu. Kalau seandainya tadi saudara ada kendala dengan pembimbingan dan sebagainya dengan dosbing, dengan tempat kesulitan dalam ini mencari tempat misalnya begitu segera diskusi saja konsultasi dengan kami yang ada di jurusan begitu ya. Jadi supaya bisa lebih cepat. Ya. Gitu. Oke. Monggo mungkin ada yang lain. Izin bertanya Bu lagi. Tadi kan boleh misal sarjananya skripsinya misal tentang LKPD gitu. Nah terus bisa dilanjut di tesisnya begitu. Nah untuk kalau dari skripsi kan biasanya kita pakai siswa gitu. Nah untuk magister nanti itu kita boleh pakai siswa. Misal siswa itu lagi, cuman kayak instrumennya kita kembangkan lagi atau kita harus cari objek lain, misal mahasiswa atau bagaimana begitu. Kalau objeknya masih tetap siswa. Ya, jadi objeknya masih tetap siswa ya. Jadi artinya itu amat sangat tergantung dengan dosbing ya. Jadi tadi apakah perluasannya tadi kalau dulu hanya uji coba di satu sekolah, nah besok uji cobanya menjadi lebih dari satu sekolah, misalnya begitu. Itu nanti amat sangat tergantung dengan dosbing yang tahu itu adalah bahwa ini sudah lebih dari skripsi gitu. Itu yang tahu dosbing. Jadi kalau saya mungkin tidak bisa menyampaikan ya. Jadi kalau misalnya tadi yang karena ini yang sudah jadi, misalnya seperti Mbak Debbie, Mbak
Jadi pada awal pada skripsinya dia mungkin hanya mengembangkan instrumen, dianalisis secara konvensional misalnya, ya dengan subjek siswa tertentu di sekolah tertentu. Nah, kemudian kan sudah kan beres S1-nya, S1-nya sudah lulus gitu ya. Nah, untuk S2-nya mungkin instrumennya lebih dikembangkan lagi dengan apa tadi mungkin berganti subjeknya lebih banyak, analisisnya tidak hanya konvensional tetapi menggunakan juga analisis yang sekarang ini sudah banyak menggunakan aplikasi-aplikasi misalnya gitu ya. Jadi itu yang tahu dosbingnya begitu. Ya, bisa jadi ada saudara yang Pak Arjono yang saya tahu, yang saya dengar sedikit gitu ya, bukan saya tahu, saya dengar sedikit misalnya pada skripsi mengembangkan perangkat, misalnya perangkat pembelajaran, misalnya kan begitu. Nah, pada belum diuji efektivitasnya, ya, jadi kan dia kan mungkin validasi, kemudian uji coba saja itu skripsinya. Nah, yang sudah itu kemudian nantinya di tesisnya adalah diimplementasikan di beberapa sekolah, misalnya. Artinya kan dia bukan membuat barang baru, tapi memperluas, judulnya kan menjadi berbeda. Ya, jadi kan kalau misalnya tadi adalah mengembangkan perangkat pembelajaran, nah yang di tesisnya kan misalnya kan tadi uji efektivitas. Ya, misalnya kan begitu kan itu sudah berbeda. Maka latar belakangnya pastilah akan ada perubahan. Kalau di sana adalah kebutuhan perangkat, kalau di sini adalah implementasi perangkat. Ya, pastilah memang latar belakangnya akan menjadi berubah. Bab 2-nya juga pasti akan mengalami perubahan. Metodenya juga akan berubah. Kalau di sana R&D, yang di sini mungkin eksperimen, gitu kan? Ya, kemudian nanti analisisnya juga akan berubah, misalnya kan. Jadi ada perubahan, tapi barangnya itu tidak membuat lagi gitu loh maksudnya. Itu harapannya begitu. Tapi itu yang tahu dosbingnya. Jadi kalau kita yang ada di luar kan tidak tahu, tapi maksudnya dosbing itu sudah memprogram. Oh, anak saya ikut fast track, berarti ini tema penelitiannya saya buat 2 tahun. Tahun pertama itu sampai ini, itu jadi skripsi. Sisanya di tahun kedua jadi pembimbing yang mahasiswanya mengikuti program fast track, ya, sehingga harapannya tadi maksimal, itu saya katakan maksimal semester 4 untuk S2-nya itu sudah selesai, ya, sehingga tadi yang saya katakan kalau secara peraturan semester 1 hanya boleh mengambil maksimal 9 SKS, ya, karena memang masih menyelesaikan skripsinya kan gitu ya. Itu jangan banyak-banyak lah gitu ya, maksudnya kan kalau banyak nanti bingung gitu ya. Kemudian nanti yang semester 10 itu 9, tapi semester 8 itu 9, tapi biasanya ya, ini makanya itu ya pengalaman yang kemarin yang sudah lulus itu di semester 9 semester 8 itu tinggal menyusun hasil dan pembahasan sehingga bisa nambah dari 9 SKS. Ya, jadi ya makanya kenapa Mbak Devi tadi bisa selesai di semester 9, ya karena nanti di semester 9-nya juga tinggal menyelesaikan mata kuliah tapi jumlahnya tinggal sedikit sambil menyusun tesis. Itu. Oke. Makanya kalau tadi yang ini harapannya ini diselesaikan di semester 7 itu maksimal kalau itu R&D berarti saudara sudah uji coba sampai di semester 7 ini sudah uji coba, ya, sehingga tinggal di awal semester 8 tinggal pengambilan data penelitian sambil menyusun hasil dan pembahasan, tidak terlalu lama. Biasanya kalau sudah ada datanya, biasanya kan yang lama kan nunggu, saya baru besok itu kelasnya diizinkan untuk pengambilan data dan sebagainya. Biasanya kalau yang pendidikan begitu. Ya, beda dengan yang murni. Kalau murni itu kan tergantung dengan lab. Ya, lab itu antriannya berapa, kemudian pas dianalisis bisa jadi listrik pas mati, jadinya rusak,
harus preparasi lagi gitu ya. Tapi kalau yang pendidikan itu biasanya harusnya barangnya tuh nggak akan berubah gitu ya. Jadi itu. Makanya saya sampaikan tadi kalau yang ikut fast track ini selama liburan ini selesaikan ya, selesaikan dengan dosbing ininya proposalnya, sehingga bisa jadi makanya ini yang sekarang sempro ini bagus sekali. Berarti kan besok tinggal eksekusi di semester 7. Apakah itu uji coba? Kalau validasi kan bisa di luar kelas, tapi uji coba sudah bisa. Kemudian nanti bisa dilanjut dengan kalau sampai dengan implementasi misalnya juga sudah langsung bisa. Begitu. Begitu, Mbak Isi? Ada Nggih, lagi? Bu. Oke. Mbak Cantika, ada yang ingin diketahui lebih lagi? Sejauh ini sepertinya sampun cukup, Bu, dari tadi pertanyaan Oke, teman-teman. oke. Rencana mau lanjut? Ih, sedikit ragu tapi nggih ngoten. Ragunya apa yang bikin ragu? Itu tadi terutama kan ini nggih, Bu, yang tadi targetnya itu kalau bisa sampai semester 10 saja sampai selesai S2-nya itu nggih, Bu. Nah, itu Ya, takut di tengah jalan ternyata ada banyak kendala gitu, Bu. Tapi masih dipikir-pikir sih, Bu. ya jangan kira-kira sudah bisa memperkirakan atau memprediksi kendalanya apa? Soalnya kalau untuk sekarang ini kan yang ini nggih, Bu, untuk proposal skripsinya masih dalam pengajuan judulnya seperti itu. Oh, bisa. Skripsi. Apa judulnya apa? Kemarin sudah mengajukan nggih, Bu, tapi masih belum di ACC karena ini, Bu, takutnya nanti terlalu memberatkan gitu kalau dari ibunya. Jadi masih coba mencari-cari lagi referensi yang nantinya nggak terlalu memberatkan begitu, Bu. Maksudnya memberatkannya apanya? Jadi Apa produk sih yang topiknya? nanti saya buat ini, Bu, niatnya itu mau ini, Bu, keefektifan model pembelajaran, Ibu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau itu keefektifan model pembelajaran, maka itu bisa didesain dalam 2 tahun. Jadi kan kalau namanya model pembelajaran untuk tahu efektif atau tidak berarti harus lengkap, maksudnya harus menyusun perangkat dulu kan? Gitu. Perangkat, untuk yang perangkatnya diselesaikan sebagai skripsi. Jadi sampai dengan nyusun perangkat lengkap yang sudah bagus, yang sudah tervalidasi, dan mungkin tadi sudah diuji coba. Sampai dengan uji coba saja. Setelah itu jadikan skripsi, harapannya lulus di sana. Nanti saya nanti bisa diskusi dengan dosennya siapa, ya. Nah, efektivitasnya di tesisnya itu loh yang saya maksud tadi. Jadi itu satu desain penelitian besar, tapi dipotong dalam 2 tahun, gitu. Kalau yang S1 kan gini, kemarin kan langsung nyusun, langsung uji validasi, efektivitas, buru-buru kan, gitu loh maksudnya. Nah sekarang ini dijadikan menjadi 2 tahun, 2 tahun. Tadi yang satu skripsi, yang satu tes, yang selebihnya tesisnya. Itu yang saya maksudkan tadi, Mbak. Nggih, Bu, lumayan paham sih, Bu, dari penjelasan Bu Ora tadi. Ya, dengan dosennya siapa, Mbak? Mungkin saya bisa diskusi dengan dosen. Dosbingnya Halo, sama Prof. Nus. Bunus. Oke, nanti saya tak diskusi dengan Bunus. Ya, Mas itu gitu loh maksudnya.
Kadang nanti mungkin dosen pada saat saya menyampaikan mungkin juga belum sampai di sana, tapi ini nanti bisa menjadi saya informasikan ke Bapak Ibu dosen juga yang lain. Ya, jadi maksudnya begitu. Jadi artinya yang selama ini dibuat buru-buru di skripsi, ya. Jadi kan biasanya kan saudara kan pengembangan kan begitu ya. Bagaimana mengembangkan ini jadi kemudian diuji efektivitasnya sekaligus gitu ya. Sehingga skala besar dengan implementasi bareng itu sebenarnya adalah hanya hanya sekedarnya. Nah, ini enggak. Jadi uji coba skala kecil, skala besar itu di skripsi, kemudian yang implementasi di tesis, jadi tesis. Itu maksudnya. Ya kalau kemarin kan jadi satu, gitu ya. Jadi satu yang uji coba skala besar ya sekaligus di situ hanya di satu sekolah gitu ya. Nah ini nanti bisa di banyak sekolah pada saat menyusun tesisnya. Tapi sudah punya perangkat yang tervalidasi dan menurut ahli dan menurut pengguna. Itu ya nanti Mbak Cantika. Oke, nanti saya sampaikan ini juga tidak hanya ke BUNUS, nanti akan saya sampaikan juga ke Bapak Ibu dosennya. Maksudnya bisa begitu. Begitu? Mbak Afifah sudah tahu ya? Mbak Yasmin masih ada hal yang belum? Sampai saat ini sudah cukup, Bu. Cukup ya, jelas ya? Oke. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup. Nanti kalau masih ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung ketemu dengan Bu Woro ya. Langsung hubungi Bu Woro ya. Oke. Kalau sekiranya cukup, Maaf, Bu. mungkin hari ini kita cukup ya. Oh ya, gimana? Saya, Bu. Ya, saya kan saya dapat beasiswa begitu ya, Bu. Nah, untuk turunnya itu kan Agustus kemungkinan, tetapi administrasi fast track-nya itu kan Juli ini. Nah, kalau pembayarannya nanti pas di Agustus, apakah boleh, Bu? fast track nggak di Agustus, Mbak. Kan penutupannya baru sampai 6 Agustus. Tapi biasanya beasiswanya turunnya di Agustus akhir atau September awal seperti itu, Bu. Maksudnya di awal-awal Agustus gitu ya. Nanti saya sampaikan. Iya, jadi maksudnya dapat hanya dapat ya beasiswa gitu ya. Ya, nanti saya sampai nanti ketemu langsung saya aja ya. Jadi kalau sudah ada kalau sekarang kan pendaftaran biasa, pendaftaran ada biaya administrasi. Belum sempat lihat, Bu. Coba itu hanya pendaftaran administrasi pembayarannya. Jadi untuk kayak daftar kita yang daftar sekolah itu kan ada biaya registrasi administrasi untuk pendaftarannya saja. Belum yang bayar SPP-nya. Nanti kan kita administrasi, kemudian mungkin ya ada proses ujiannya dulu gitu ya. Ada ujian kan untuk mau tahu mantap atau tidak. Maksudnya kita tahu bahwa oh ini memang benar-benar kan bisa jadi daftar terus nggak jadi ya. Tapi nanti ada ujiannya, tapi ya ujian-ujianan lah gitu ya. Jadi nanti ada ujian, setelah itu ada pengumuman resmi ya bahwa saudara diterima. Tapi ujiannya nanti setelah 6 Agustus mestinya. Karena kan pendaftaran ditutup tanggal 6 Agustus. Ya, jadi masih ada waktu lama gitu Mas. Kalau yang sekarang adalah pendaftaran registrasi saja. Jadi kalau misalnya ada pembayaran registrasi itu bukan SPP, maksudnya bukan pembayaran SPP. Belum sampai. Mungkin begitu nggih, Mbak Yasmin. Nggih, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, saya rasa itu dulu nggih untuk informasinya. Mudah-mudahan dipahami. Silahkan nanti diinformasikan ke Bapak Ibu ya. Jadi ada program gitu ya, ada program di pendidikan kimia adalah dalam rangka percepatan untuk S1 S2-nya.
Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau nanti ada teman lain yang mungkin butuh informasi, ya monggo silahkan diinformasikan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Ara. Terima Oke, kasih Bu Ara. sami-sami ya, sampai bertemu lagi. Oke, saya izin live ya.